Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman mengungkapkan momen Gubernur Papua Lukas NMB bermain judi di kasino. Berdasarkan video yang diterima dari Maki, Lukas NMB berjalan dengan seorang wanita di Changi Airport, Singapura. Selain itu, terdapat juga foto Lukas NMB sedang bermain di kasino. Foto tersebut tertanggal 19 Juli 2022. Terdapat juga video Lukas NMB bersama sejumlah perempuan menggunakan kursi roda di sebuah restoran dan pusat perbelanjaan. Boyamin Saiman juga mengungkap beberapa tempat judi yang menjadi favorit Gubernur Papua ini. Di antaranya Sole Resort and Casino, Entertainment City di Manila, Filipina, di Malaysia, Kasino Genting Highland, dan Singapura, Crockford Sentosa. Saya langsung konfirmasi ke Maki, Boyamin Saiman. Pak Boyamin, alasan Anda membeberkan Lukas NMB gemar berjudi bahkan hingga sampai 500 miliar rupiah? Harus dibedakan ya. Yang pertama terkait dengan isu Pak Lukas sekarang sakit. Saya hanya ingin menunjukkan beliau bulan Juli itu masih sehat, masih bisa jalan-jalan. Tapi kalau memang beliau sakit, ya kita doakan bersama cepat sembuh dan segera bisa mendatangi KPK, panggilan KPK. Kedua, berkaitan judi begitu, itu tidak terkait dengan pernyataan PPATK 560 bahwa ini informasi ini saya serahkan ke KPK beserta yang diduga teman-temannya melakukan perjalanan, termasuk ada orang yang disebut namanya Atung yang diduga menjadi manajer atau jangketnya permainan judi gitu. Jadi ini terus ketiga adalah berkaitan dengan proses-proses yang diduga berkaitan dengan di KPK itu apa gitu kan. Nah ini dengan harapan didalami apakah ada keterkaitan masing-masing potongan-potongan itu tadi gitu. Jadi kalau dari sisi judi memang saya berkepentingan pemerintahan bersih dan berwibawa itu adalah menjalankan hukum dan undang-undang. Emang diduga 500 miliar itu duit rakyat, Pak Boyamin? Saya belum punya datanya kalau itu sih, saya tidak bisa mengkaitkan. Kalau saya punya, saya ngomong punya, kalau enggak ya enggak. Dan biarlah KPK yang mendalami. Dari sisi inilah maksud saya, pemerintahan bersih dan berwibawa itu salah satunya juga tidak melanggar undang-undang. Dalam sumpah jabatan dan lain sebagainya, kepala daerah itu dilarang melakukan perbuatan tercela. Ada beberapa kepala daerah yang dimakzulkan DPRD ketika melakukan perbuatan tercela seperti Aceng Fikri berkaitan dengan perempuan dulu. Nah, perbuatan tercela itu dirumuskan adalah mabuk, judi, dan asusila begitu. Jadi inilah yang saya berharap ini juga menjadi contoh dari kita semua. Ini hal-hal yang sebenarnya tidak patut, dan tidak patut itu kadang-kadang juga berkaitan dengan korupsi. Jadi saya berharap sebenarnya ini kampanye yang bagus untuk kepala daerah. Tolonglah menghindari hal-hal yang tercela itu. Kalau bahasanya itu punya hobi, misalnya begitu, tolong puasalah. Karena masyarakat yang dipimpin perlu keteladanan, perlu kehidupan sederhana sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang belum sejahtera. Baik, itu Anissa. Silakan Bang Pigai. Ya, jadi biar bangsa ini, seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa semua yang dirilis oleh Boyamin Saiman itu tidak ada relevansi dengan korupsi. Ya, dia sendiri sudah mengakui ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tidak bicara di luar kasus korupsi yang hubungan hukumnya Pak Lukas dengan KPK adalah 1 miliar. Di luar 1 miliar itu adalah pernyataan yang torture. Torture ya. Karena penyiksaan. Penyiksaan itu tidak hanya sekedar fisik, tapi itu non fisik. Itu menyiksa terhadap seseorang. Yang kedua, itu kekerasan verbal. Kekerasan verbal, tindakan kejahatan kekerasan verbal. Lalu, dan itu dilakukan oleh negara, yaitu para pejabat, maupun juga oleh rakyat. Rakyat diwakili oleh Boyamin Saiman. Itu torture, dan itu kekerasan verbal. Maka, tetapi lebih daripada itu, selain daripada itu, saya meyakini penggunaan kekuatan berlebihan di dalam rangka proses penegakan hukum terhadap Pak Lukas. Saya yakin KPK tidak akan lakukan excessive use of power, menggunakan tentara, polisi. Karena apa? Kalau digunakan excessive use of power, maka Pak Lukas sudah jelas sakit dan tidak berdaya. Satu, stroke. Yang kedua, kakinya tidak bisa berjalan. Yang ketiga, jantung lubang. Ya, ini memang harus
medis yang harus bisa sampaikan. Tapi suratnya saya sudah pegang. Sampai harus ke Singapura. Ya karena ada riwayat dari awal pertama sampai dengan terakhir yang Bonyamin rilis kan semua Singapura itu. Itu pengobatan, perawatan. Baik, Pak Boy silakan tanggapan. Bukan di Singapura, itu ada Genting Island, itu justru yang ada meja judinya itu di Genting Island, Kuala Lumpur. Dan kemudian juga yang satunya ada restoran itu Ya. di Filipina. Kan saya bilang yang Anda rilis itu, dengar dulu Bonyamin. Berarti bisa jalan-jalan. Yang Anda rilis itu, dari rilis itu semua perjalanan itu mampir di Singapura, itu artinya berobat. Pak Lukas itu hanya ditangani oleh seorang dokter di Singapura sampai hari ini. Kemudian di lokal ditangani oleh dokter pimpinan rumah sakit yang sampai hari ini. Cuma berdua yang menangani kesehatan. Karena itu di luar dari dokter itu tidak memungkinkan. Maka kalau mau rilis gini, kalau mau rilis tentang perjalanan, rute perjalanan, Anda menyampaikan tujuan perjalanannya apa. Kalau duduk bersama perempuan, tujuannya apa, maksudnya apa, harus diberi keterangan, jangan hanya sekedar merilis karena Anda melakukan torture, kekerasan verbal, Anda melakukan penyiksaan terhadap orang yang tidak berdaya dan yang sedang sakit. Anda warga negara juga menyerang secara fisik dan psikis, terutama psikis. Negara juga menyerang secara terus. Pak Lukas ini warga negara Indonesia atau belum?